Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Horor. Hari ini, kita akan melanjutkan cerita penghuni rumah tua. Penghuni rumah tua bagian 3. Setelah malam yang mencekam, Pak Joko mencoba melanjutkan hidup seperti biasa. Namun, perasaan selalu diawasi, tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali ia berjalan melewati cermin di rumahnya, bayangan samar dari sosok Doni atau wanita yang pernah dilihatnya seolah melintas di tepinya. Meski tak jelas, ia tahu sesuatu sedang memperhatikan. Pak Joko memutuskan untuk pergi ke dukun setempat, Pak Surya, yang dikenal bisa mengusir makhluk halus. Dengan rasa takut dan harapan, Pak Joko menceritakan semuanya. Pak Surya mendengarkan dengan serius, lalu mengatakan bahwa rumah tua itu bukanlah rumah biasa. Nada energi jahat yang sudah mengakar kuat di sana, dan siapapun yang masuk akan terperangkap dalam kutukan cermin-cermin di dalamnya. Sesuatu di dalam cermin itu mencari jiwa, kata Pak Surya, dan siapapun yang melihatnya bisa tertarik ke dalamnya. Malam itu, Pak Surya memutuskan untuk ikut Pak Joko kembali ke rumah tua tersebut. Mereka membawa beberapa benda pusaka dan jimat pelindung, berharap bisa memutus kutukan itu sebelum semuanya terlambat. Sesampainya di depan rumah, suasana semakin mencekam. Rumah itu terlihat lebih gelap dan dingin dari sebelumnya. Angin berhembus aneh, membuat daun-daun kering berputar di sekitar halaman. Pak Surya segera menyusun perlengkapan ritual di depan pintu rumah, lalu mulai merapal mantra. Namun, ketika mereka masuk, cermin-cermin di rumah itu mulai bergetar. Suara bisikan terdengar lebih jelas, seolah-olah makhluk dari dunia lain sedang marah. Cermin-cermin yang tergantung di dinding mulai retak, namun tidak pecah. Dari retakan itu, bayangan hitam tampak merambat keluar, membentuk sosok-sosok kabur di udara. Dari tangga lotan, suara langkah kaki berat mulai terdengar, diikuti suara tawa pelan yang dikenali Pak Joko sebagai suara Doni. Tapi Doni yang mereka lihat malam itu bukanlah Doni yang ia kenal. Doni muncul di puncak tangga, wajahnya tampak pucat, dengan mata yang kosong. Di belakangnya, wanita yang sama berdiri, kali ini terlihat lebih nyata, wajahnya dipenuhi senyum jahat. Pak Surya cepat-cepat menyuruh Pak Joko untuk tetap fokus dan memegang jimat di tangannya. Kita harus menghancurkan cerminnya, kata Pak Surya, sambil menunjuk ke cermin tua di ruang tamu. Namun, saat mereka mendekati cermin itu, bayangan dari dalam cermin mulai menyeruak keluar. Sosok-sosok hitam itu menyerang, membuat ruangan terasa semakin dingin dan pekat. Pak Surya berjuang melawan dengan mantra-mantranya, tapi semakin lama, cermin-cermin lain di rumah mulai memantulkan sosok yang sama wanita dan Doni. Keduanya menatap dengan tatapan kosong. Dalam keputusasaan, Pak Joko mengayunkan kapak kecil yang ia bawa ke arah cermin besar itu. Dengan suara retakan yang keras, cermin itu pecah berkeping-keping. Namun, bukan rasa lega yang mereka rasakan. Justru sebaliknya, begitu cermin itu hancur, seluruh rumah bergetar. Seolah ada sesuatu yang lebih besar dan lebih jahat yang dilepaskan. Bayangan-bayangan yang sebelumnya terkunci dalam cermin kini bebas, menyelimuti seluruh ruangan. Dengan kegelapan total, Pak Joko merasakan tubuhnya ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Sementara Pak Surya jatuh ke lantai, menggenggam jimat terakhirnya dengan erat. Terlambat, teriak Pak Surya, kita telah melepaskannya. Dalam kegelapan yang pekat, suara bisikan wanita itu terdengar semakin keras. Kini kalian milikku. Pak Joko merasakan tubuhnya terangkat, dan dalam sekejap, ia tersedot ke dalam sisa-sisa cermin yang pecah. Bayangan terakhir yang ia lihat sebelum segalanya menjadi gelap adalah wajahnya sendiri. Terpantul di pecahan cermin kecil matanya yang kosong, kini milik mereka. Keesokan harinya, rumah itu kembali sunyi, hanya menyisakan serpihan cermin yang berserakan di lantai. Pak Surya yang selamat hanya bisa menggelengkan kepala, tahu bahwa Pak Joko sudah menjadi bagian dari rumah itu, seperti Doni sebelumnya. Rumah tua itu terus berdiri, menunggu korban berikutnya, dan dari dalam cermin-cermin yang tersisa, mata-mata yang hampa terus mengawasi, siap untuk menarik jiwa lain ke dalam kegelapan abadi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi supaya kalian gak ketinggalan sambungan cerita tentang penghuni rumah tua dan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.